Pesantren Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan ulasan mengenai nalar irfani. Baiklah, mari disimak ya teman-teman. Baiklah, yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai pengertian irfani. Secara bahasa, irfani itu berasal dari akar kata bahasa Arab ma'rifah yang bermakna suatu pengetahuan. Secara istilah, irfani yaitu suatu pengetahuan yang diperoleh melalui pencapaian dan penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hamba yang menjalani salik sehingga terbuka hakikat tersebut melalui jalur olah rohani atau laku jiwa yang didasarkan atas nama cinta atau mahabbah. Tradisi irfani pada dasarnya bersumber dari dalam Islam sendiri, sebab pada dasarnya Islam dalam ajarannya terdapat suatu dimensi yang mengandung unsur zahir yang mengambil pola pada ajaran syariat, dan ada dimensi lainnya yang mengandung unsur batin yang mengambil pola aspek hakikat. Unsur hakikat inilah yang membentuk nalar irfani atau gnostik. Di samping bersumber dari Islam sendiri, irfani juga mendapat pengaruh dari tradisi dan kebudayaan lain waktu itu yang kemudian turut memperkaya sistem irfani tersebut. Karakter sifat irfani dalam menangkap objek. Pertama, irfani bisa dicapai melalui pengalaman, yaitu dengan mengalami atau merasakan sendiri objeknya. Misalnya, kita tidak akan mengetahui atau memahami cinta semata-mata dengan membaca literatur tentang cinta, tetapi kita mengenal cinta tersebut dengan mengalaminya. Maksudnya, tanpa pengalaman tersebut, kita tidak akan pernah mengerti dan memahami apa dan bagaimana hakikat sebuah cinta. Cinta tak bisa dipahami lewat akal, tetapi lewat hati. Maka tidak heran kadang-kadang kita tidak mampu mengungkapkan rasa cinta itu dengan kata-kata atau secara diskursif karena ia bukanlah wilayah akal. Namun berbeda halnya dengan hati yang bisa memahami hakikat cinta lewat pengalaman, bukan lewat kata-kata atau definisi. Kedua, sifat langsung pengetahuan irfani bisa dilihat dari apa yang sering disebut sebagai ilmu huduri. Pengetahuan irfani ditandai oleh hadirnya hudur atau objek di dalam diri si subjek. Barangkali karena itu, pengetahuan ini disebut presensial. Pengenalan irfani melampaui segala bentuk simbol dan menembus sampai ke dalam jantung objeknya. Yang ketiga, sifat kelangsungan nalar irfani ini dapat dilihat dari apa yang disebut sebagai pengalaman eksistensial. Kecenderungan akal untuk menghomogenkan objek-objeknya ini membuat akal sering melakukan generalisasi sehingga sering mengabaikan partikularisasi objek-objeknya yang unik dan berdimensi variatif. Nalar irfani dengan nalar yang lain dalam proses metodenya bisa dilihat bahwa nalar irfani berkaitan dengan hati karena wilayah bekerjanya pada dimensi batin. Nalar irfani dapat menangkap objeknya secara langsung. Adapun objek yang ditangkap nalar irfani bersifat lebih abstrak seperti rasa cinta, benci, kecewa, dan bahagia. Sumber dari nalar irfani adalah sebuah realitas pengalaman, experience, yang ditemukan langsung oleh sang arif atau sufi sebagai kelompok pendukung keilmuan dalam sistem nalar ini. Karena itu, pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks dan pembuktian empiris, tetapi dengan olah rohani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Nalar irfani mengenal objeknya bukan melalui kategorisasi, melainkan mengenalnya secara intim kasus per kasus. Pengenalan intuisi seperti ini membuat pengenalan irfani lebih akurat dan langsung menyentuh objek-objek partikular dengan segala karakteristik dan keunikannya. Ambillah sebuah contoh. Menurut kategori akal, 1 jam dimanapun akan sama saja kualitasnya. Pengenalan kategori akal akan mengabaikan kenyataan bahwa 1 jam bagi yang ditunggu tidak akan sama bagi yang menunggu. Sebab bagi pihak yang ditunggu 1 jam akan terasa berlalu begitu cepat, sedangkan bagi pihak yang menunggu akan terasa bergerak lamban sekali, bahkan terasa
membosankan. Irfani yang beroperasi sejak langsung pada objek-objek partikular akan mengerti keunikan-keunikan setiap ruang atau peristiwa dalam pengalaman eksistensial. Dengan metode yang sama, Irfani mengerti mengapa bagi orang-orang tertentu, khususnya orang-orang yang beragama, mengenal dan percaya ada tempat-tempat yang sakral, suci, atau tempat yang dianggap keramat, sebagaimana juga ada waktu-waktu, hari, bulan, dan tahun yang suci atau magis. Kecakapan nalar irfani perlu dibina melalui pembersihan jiwa atau dikenal dengan tazkiyah an-nafas, karena sistem nalar irfani adalah rekonstruksi aspek kebersihan batiniah. Maka proses pencapaiannya melalui metode yang dijalani adalah melalui proses makomat dan ahwal dalam terminologi tasawuf. Sebagai awal dari proses pendekatan diri kepada Tuhan, maka tepat melukiskannya dengan meminjam ungkapan Rumi lagi, sebagaimana dikutip kembali oleh Mulyadi Kartanegara bahwa kalau Anda ingin melintas simbol dan huruf dalam capaian ilmu dan makrifat, bersihkan dulu diri Anda dari segala debu keegoisan. Anda akan memperoleh pengetahuan para nabi tanpa guru, tanpa buku. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kecakapan nalar, irfani seperti yang diamalkan pada sebuah tarekat, seorang murid tidak diajak berdiskusi atau disuruh membaca setumpuk buku. Bagi para sufi, tasawuf tidak bisa hanya dipahami lewat buku atau kitab, tetapi dengan melakukan praktik langsung, suluk atau riyadhah. Jadi kesimpulannya yaitu nalar irfani sebagai nalar spiritualitas Islam sesungguhnya dalam konteks sekarang punya momentum yang tepat untuk dikembangkan. Tentu saja dengan upaya interpretasi dan rekonstruksi yang tepat dan baik terlebih dahulu dalam upaya penggalian khazanah. Irfan Islam yang dalam sejarah perjalanannya banyak mengalami perdebatan dan image yang terkadang disalahpahami. Nalar irfani yang bergerak dalam aspek batiniah dengan landasan kepekaan spiritualitas dan nurani yang sangat halus bertujuan membentuk karakter, kemanusiaan dan ketuhanan seseorang, dinilai mempunyai suatu kontribusi yang cukup strategis dalam penyempurnaan dua sistem epistemologi lainnya, yaitu bayani dan burhani. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.